Nama saya Imadi Budi Menda, nomor 9, NIM 20 200 105 039 dari kelas Penyas Kesrek B 1B. Saya akan menjelaskan dasar-dasar pendidikan. 1. Pengertian. Yang kedua, jenis. Yang ketiga, hubungan. Yang keempat, fungsi. Yang pertama, pengertian keterkaitan antara lingkungan pendidikan. 1. Lingkungan diartikan sebagai kesatuan ruangan dengan segala benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilaku yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan makhluk hidup. Yang kedua, pendidikan adalah usaha dasar dan terancam untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif membangun potensi dirinya. Maka lingkungan pendidikan merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap praktek pendidikan. Lingkungan pendidikan sebagai tempat berlangsungnya proses pendidikan yang merupakan sebagai dari lingkungan sosial. Yang kedua, jenis keterkaitan antara lingkungan pendidikan mengacu pada pengertian lingkungan pendidikan seperti tertulis di atas. Maka lingkungan pendidikan dapat dibedakan menjadi 3 jenis lingkungan, yaitu lingkungan pendidikan keluarga, lingkungan pendidikan sekolah, lingkungan pendidikan masyarakat. Yang pertama, pendidikan keluarga disebut pendidikan utama karena di dalam lingkungan ini segenap potensi yang dimiliki manusia ini dibentuk dan sebagian dikembangkan. Pendidikan keluarga dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, pendidikan prenatal, pendidikan sebelum lahir. Yang kedua, pendidikan postnatal, pendidikan setelah lahir. Pendidikan yang dialami oleh masyarakat mulai ketika anak lepas dari usaha keluarga dan berada di luar dari pendidikan sekolah. Dengan demikian, pengaruh pendidikan tersebut tampaknya lebih luas. Corak dan ragam pendidikan ini meliputi segala bidang, baik pembentukan kebiasaan dan pembentukan pengetahuan, sikap dan minat, maupun pembentukan kesusila dan keagamaan. Tugas mendidik juga dapat dilaksanakan di sekolah, terutama dalam hal ilmu, pengetahuan, dan keterampilan. Sering dengan perkembangan peradaban manusia, sekolah telah mencapai posisi yang sangat sentral. Hubungan yang dimaksud ini di sini akan dibedakan menjadi 3 macam, yaitu hubungan antara keluarga dengan sekolah. Yang kedua, hubungan antara sekolah dengan masyarakat. Yang ketiga, hubungan antar keluarga dan masyarakat. Hubungan antar lingkungan pendidikan dengan proses pendidikan manusia. Sekolah terjadi pada kerjasama orang tua dengan guru. Kerjasama tersebut dibutuhkan untuk memantau kemajuan anak dalam ranah intelektual maupun psikologis. Hubungan ini menempatkan sekolah dan masyarakat sebagai lingkungan pendidikan yang kedua, saling memengaruhi secara kuat. Pengalaman seorang dalam masyarakat melalui pergaulan atau aktivitas lainnya di tengah-tengah masyarakat membawa pengaruh pada fungsi pendidikan yang dipernahkan oleh sekolah untuk orang tersebut. Keluarga adalah unit sosial terkecil yang pertama ditemui anak. Setelah itu, anak akan bertemu dengan masyarakat yang kontribusi lingkungannya terhadap pendidikan anak, yaitu mendapatkan pengalaman langsung sehingga pengalaman itu konkret dan mudah diingat, serta di masyarakat terhadap banyak sumber belajar yang tidak dimiliki sekolah ataupun keluarga. Setiap pusat pendidikan dapat berpulang memberikan kontribusi yang besar dalam ketiga kegiatan pendidikan, yakni yang pertama, pembimbingan dalam upaya
pemantapan pribadi yang berbudaya. Yang kedua, pengajaran dalam upaya pengusahaan pengetahuan. Yang ketiga, pelatihan dalam ucap pemahiran keterampilan. Secara umum, fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Antara lingkungan yang satu dengan lingkungan yang lain tidak mungkin berdiri sendiri. Maka dari itu, terdapat hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara lingkungan pendidikan. Lingkungan keluarga sebagai bentuk pembentukan sikap dan sifat manusia. Lingkungan sekolah sebagai paket skill dan ilmu pengetahuan. Lingkungan masyarakat merupakan tempat praktek dan tempat mengembangkan kemampuan diri. Melihat hal di atas, maka sudah selayaknya keselaraan dan keserasian dalam manusia menjadi pendidikan dan kepribadian yang unggul. Pengaruh lingkungan terhadap prestasi hasil belajar siswa hanya ada dua, yaitu meningkatkan atau malah menurunkan prestasi siswa itu sendiri. Berikut adalah beberapa contoh lingkungan dan faktor-faktor yang bisa memberikan pengaruh positif maupun negatif pada siswa. Yang pertama, lingkungan keluarga. Yang kedua, lingkungan sekolah. Yang ketiga, lingkungan pergaulan. Berikut adalah beberapa tips agar siswa semangat belajar dari segi lingkungan keluarga. Yang pertama, sebaiknya orang tua atau saudara selalu memberikan semangat dan motivasi dalam bentuk maupun itu agar siswa giat belajar. Yang ketiga, kehidupan rumah yang harmonis berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Yang ketiga, orang tua menerapkan sehingga siswa akan tumbuh menjadi anak-anak yang disiplin dan prestasi belajar agar meningkat. Fasilitas sekolah yang lengkap akan membuat siswa termotivasi belajar. Tempat-tempat siswa di sekolah yang punya sifat rajin atau telah mempunyai prestasi bagus akan mendorong siswa untuk meningkatkan prestasi dengan tujuan biasa serta atau bahkan melebihkan teman-temannya. Sekolah yang baik adalah sekolah yang memiliki guru-guru yang berkualitas, mulai dari cara mengajar, cara memberi motivasi. Banyak siswa yang terjebak dalam pergaulan yang tidak baik yang berujung pada penurunan prestasi sekolah. Contohnya pergaulan dengan teman yang malas belajar, suka bermain game, dan teman dengan gaya hidup mewah. Perhatikan perkembangan mereka di sekolah dan siap saja teman-temannya, apakah mereka membawa dampak baik atau buruk. Sekian dari saya, terima kasih.